Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ba'atsa fil ummiyina rasulam minhum yatslu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Puji dan syukur atas limpahan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak lupa salat serta salam kita sanjungan pada baginda Nabi Muhammad bin Abdillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Bulan Ramadan merupakan bulan agung yang penuh keberkahan. Di dalamnya terdapat satu malam yang lebih baik malam itu daripada 1000 bulan. Bulan Ramadan merupakan nikmat yang Allah berikan kepada kaum muslimin di seluruh dunia ini. Bulan Ramadan tidak hanya bulan yang penuh maghfirah atau ampunan, tidak hanya bulan yang penuh rahmat, tidak hanya bulan di mana kaum muslimin dijauhkan dari api neraka di dalamnya. Namun lebih dari itu, bulan Ramadan merupakan bulan pendidikan, atau bahasa lainnya yaitu Syahrut Tarbiyah. Jika kita melihat sebuah lembaga pendidikan, maka biasanya lembaga pendidikan tersebut terikat dengan suatu ruang atau bangunan, seperti universitas, sekolah, pondok pesantren, TPQ, dan lain sebagainya. Namun lembaga pendidikan yang disediakan oleh Allah berupa bulan Ramadan ini, yaitu tidak terikat dengan ruang, melainkan waktu. Dimanapun kita berada, maka kita berada di namanya kampus Ramadan. Kita berada di tempat yang namanya pesantren Ramadan. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Domain atau ranah pendidikan yang ada di bulan Ramadan ini cukup kompleks. Di antaranya yaitu ranah tarbiyah qalbiyah, ranah tarbiyah aqliyah, dan juga ranah tarbiyah jasadiyah. Yang pertama yaitu tarbiyah jasadiyah. Puasa di bulan Ramadan tidak hanya menuntut kita untuk kuat menahan syahwat hawa nafsu, melainkan juga diperintahkan untuk kuat dalam hal fisik yang prima, kesehatan yang prima. Bagi orang yang tua renta, orang yang sedang sakit, wanita yang sedang hamil tua atau menyusui, atau bahkan orang yang sedang melakukan perjalanan, maka mereka itu golongan yang mendapatkan keringanan atau rukhsah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dibolehkan tidak melaksanakan puasa. Sebagaimana dalam firman-Nya Quran surah Al-Baqarah ayat 184. Faman kana minkum maridhan aw ala safarin fa'iddatum min ayyamin ukhar. Di bulan Ramadan ini kita harus mampu menahan lapar, menahan dahaga, dan juga menahan diri dari berhubungan suami istri, serta hal-hal lain yang membatalkan puasa. Pada tataran ini, Imam Al-Ghazali menyebut sebagai shaumul awam, atau puasanya orang-orang awam, atau puasanya orang-orang umum. Yaitu sekedar menyelesaikan syariat. Kemudian yang kedua, yaitu
Ramadan sebagai tarbiyah akliyah atau pendidikan akal. Kita semua mengetahui bahwasanya hukum mencari ilmu, hukum menuntut ilmu bagi tiap-tiap muslim adalah fardu ain atau wajib. Sering kita lihat di bulan Ramadan, di sekolah-sekolah biasanya diadakan pesantren kilat. Di pondok-pondok pesantren diadakan ngaji pasaran. Di masjid-masjid atau musolah-musolah diadakan majelis-majelis ta'lim. Semuanya itu dilakukan dalam rangka bertolabul ilmi dan juga mencari keberkahan di dalam bulan Ramadan. Apabila seseorang sudah mengetahui ilmu-ilmunya, apabila seseorang sudah dapat memahami ilmu-ilmu yang ada, ilmu-ilmu syariat yang ada, maka orang tersebut akan dapat membedakan mana lelaku yang hak dan lelaku yang batil, sehingga dia dapat melaksanakan mana yang hak dan meninggalkan mana yang batil. Ma'asyiral muslimin dimanapun berada. Yang ketiga yaitu tarbiyah qalbiyah. Sering dari kita terkadang merasa cukup berpuasa ini hanya dengan menahan lapar, menahan dahaga, menahan syahwat, berhubungan suami istri di siang hari. Sering dari kita mencukupkan diri hanya dengan hal itu. Namun jamaah sekalian, puasa Ramadan lebih dari itu semua. Kita dididik untuk memiliki hati yang bersih, memiliki hati yang tenang, memiliki hati yang suci. Di bulan Ramadan, kita dipaksa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dapat menjauhkan diri dari perbuatan-perbuatan tercela, penyakit-penyakit hati yang tercela seperti menggibah atau menggunjing, dari sum'ah atau ingin didengar, dari riya atau ingin dilihat atau pamer, dari sifat sombong dan penyakit-penyakit hati lainnya. Jangan sampai di bulan Ramadan kita berlomba-lomba bertadarus Al-Quran, kita berlomba-lomba untuk menghatamkan Al-Quran, supaya dianggap oleh orang-orang bahwa kita adalah orang yang ahli Al-Quran. Jangan sampai di bulan Ramadan kita rajin melaksanakan sholat tarawih begitu lama, supaya dianggap oleh orang-orang bahwa kita adalah ahli ibadah, kita adalah ahli sholat yang khusyuk. Na'udzubillah min dzalik. Maka dari itu jamaah sekalian, kita jauhkan dari perbuatan-perbuatan tercela tersebut, kita murnikan niat beribadah semata-mata kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terlebih terkait puasa ini semata-mata hanya untuk Allah, dan juga Allah pula lah yang akan membalasnya. Sebagaimana sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah Ta'ala berfirman, kullu amali ibni Adam, tiap-tiap amal anak Adam, lahu, itu baginya, illa as-siyama, kecuali puasa. Fa innahu li, karena sesungguhnya puasa itu untukku, yaitu Allah. Wa ana ajzi bihi, dan aku pula lah yang akan membalasnya. Maka dari itu, jamaah sekalian, kita maksimalkan ibadah puasa kita di bulan Ramadan ini. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Tentu saja dari 3 domain tarbiyah yang saya sampaikan di atas masih belum cukup untuk merangkum unsur-unsur pendidikan apa saja yang ada di bulan Ramadan. Masih ada banyak sekali unsur-unsur pendidikan di bulan Ramadan, seperti bulan Ramadan ini mendidik jiwa sosial kita, mendidik jiwa kedisiplinan kita, mendidik jiwa toleransi kita, dan lain sebagainya.
Harapannya semoga kita dapat melaksanakan pendidikan di Universitas Ramadan ini dengan baik, sehingga kelak di penghujung Ramadan kita akan mendapatkan ijazah dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu ijazah takwa. Sebagaimana tujuan melaksanakan puasa Ramadan di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 183, yaitu la'allakum tattaqun, supaya kalian semua menjadi orang yang bertakwa. Akhirnya demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Tak ada gading yang tak retak, tak ada kaca yang tak buram, tak ada cerah yang abadi, tak ada mawar yang tak berduri. Billahi fisabilil haq, fastabiqul khairat. Tsumma assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.